Hai guys, I'm coming back for you. Apa kabar semuanya? Wan An, Hao. Semoga semuanya sehat-sehat ya. Oke, Fani coba ketik dulu. Topik kita malam hari ini yaitu proteksi diri. Sebentar, saya lagi ketik topik kita malam hari ini, proteksi diri dalam ketidakpastian. Oke, sebentar ya, ketidakpastian. Saya sedang ketik dulu topiknya malam hari ini. Coba diposting. Sematkan. Oke. Sudah ada yang bergabung di sini. Hai semuanya, apa kabar? Feli, Shain Riwani, Linawati, Liman Yuan, Sepusu Liao Man Yuan ho. Oke. Tajia Wan An, Tajia Hao, senang sekali malam hari ini banyak teman-teman yang join di sini. Pak Adian Radiatus, Dani. Oke, semuanya semoga sehat-sehat ya. Beberapa hari ini cuaca hawanya agak-agak panas-panas ngelekep gimana gitu ya. Jadi badan bisa kerasa nggak enak. Jangan lupa perbanyak minum air dan perbanyak juga makan buah, sayur-sayuran, konsumsi vitamin supaya badan sehat selalu. Seperti biasa, tak lupa Fani selalu nggak bosan untuk mengingatkan Bro and Sis kemanapun Anda pergi, selalu pakai masker, bawa hand sanitizer, sering-sering cuci tangan, dan selalu jaga jarak, social distancing. Oke, ngomong-ngomong, sudah pada makan malam belum nih guys? Mudah-mudahan sudah ya. Sudah siap untuk stay tune di acara Pandemi Live ini, ya kan? Oke, Fani sapa kembali untuk semua yang sudah bergabung di sini. Hello Brancis, how are you today? Salam sehat untuk Anda semua ya. Senang sekali malam hari ini saya Fani Kwok dapat kembali berjumpa dengan Anda semua dalam acara Pandemi Live. Ya, Fani dalam era pandemi. Sharing, caring, and inspiring. Iya, di masa pandemi COVID-19 ini sebetulnya banyak sekali hal-hal positif yang bisa kita dapat. Banyak sekali pembelajaran untuk kita semua, Bro and Sis. Antara lain kita diajarkan untuk lebih peduli terhadap sesama, care satu sama lain. Kita diajarkan untuk juga saling support, saling membantu, saling menguatkan satu sama lain. Nah, itu jugalah tujuan dari acara Pandemi Live ini rutin Fani lakukan. Ya, di acara ini Fani berusaha untuk selalu menghadirkan sosok yang bisa memberikan kita inspirasi. Oke, Bro and Sis, sebetulnya inspirasi itu tidak harus selalu datang dari sosok yang sudah terkenal, fenomenal, yang sudah expert ataupun viral. Tidak, karena sebetulnya inspirasi itu juga bisa kita dapatkan dari orang-orang biasa yang punya effort luar biasa. Seperti contohnya guest speaker saya malam hari ini, wanita yang sepertinya biasa saja, lahir dan besar di pinggiran kota Jakarta, yaitu di kota yang memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Sudah tahu dong ya Bro and Sis kalau saya sebut itu. Betul sekali, kota Bogor. Ya, kota yang terkenal dengan istana kepresidenannya, yang terkenal juga dengan kebun rayanya, belum lagi kuliner-kulinernya yang menggugah selera. Nah, tapi wanita ini memilih untuk keluar dari kota kelahirannya. Dia memilih untuk mencari jalur yang berbeda. Sempat menjadi makeup artist, lalu akhirnya kini dia memilih untuk membantu orang-orang agar bisa mendapatkan proteksi diri. Seperti contohnya malam hari ini, yaitu topik kita proteksi diri dalam ketidakpastian situasi. Baiklah, supaya di sini Bro and Sis tidak makin penasaran siapa sih sebetulnya, sobat saya cek di sini. Oke. Saya coba lihat dia sudah bergabung atau belum. Kita undang ya untuk dia supaya bisa join dengan saya tampil berdua di sini. Oke.
Sebentar ya, bro and sis. Ini kenapa tidak kelihatannya sudah bergabung di sini? Oke. Sebentar. Maklum ya, bro and sis, karena saya masih tetap belajar. Oke, apakah sudah bergabung di sini Cici Aling? Cici Aling, coba kita cek and recheck. Oke. Sebentar. Oke. Cici Aling. Dia biasa dipanggil dengan Cici Aling, nama aslinya yaitu Santi Aling. Oke, Tara. Hai. Apa kabarnya nih Cici Aling? Kita nggak janjian kan? Bisa Iya, kok sama-sama. bisa sama baju kita? Kita selalu sehati. Iya, betul-betul sehati ya. Ngomong-ngomong, ini lagi di Bogor, Jakarta, atau Tangerang, atau di mana nih? Kayaknya bertaburan di mana-mana ya. Jadi ditanya lengkap, Bogor, Jakarta, apa Tangerang? Maklum ya, Bro Saat ini NC. lagi di Jakarta sih. Lagi di Jakarta ya, maklum ya Bro NC. Saya tanya begitu karena Cici Aling ini orangnya super aktif. Dia suka traveling dan punya banyak sekali kegiatan. By the way nih, waktu kemarin PSBB pemerintah selalu meminta kita untuk di rumah saja. Menderita nggak nih Cici Aling? Secara Iya, nih, betul. Cici Aling ini kan gimana? Kayaknya agak putus-putus, maaf ya kalau sinyalnya agak jelek nih. Oke, sudah jelas? Sudah jelas dong. Cici Aling bisa say hello dulu untuk Bro and Sis yang sudah join di sini mungkin. Hai semuanya, selamat malam, apa kabar? Selamat bergabung di sini. Jangan lupa kalau ada mau tanya langsung di chat aja ya. Oke, boleh. Iya, sebentar belum kenal katanya. Oke. Tadi Fani sempat kenalkan Cici Aling ini pernah menggeluti dunia kecantikan. Jadi dulu pernah jadi makeup artist nih. Boleh dong sharing sedikit ke kita, ceritain sedikit dulu nih secara singkat bagaimana sih ceritanya seorang Aling ini bisa menjadi makeup artist dan sekarang menekuni bidang yang jauh berbeda dari Mua itu sendiri. How come gitu loh? Beda banget ya dari yang Mua yang pakai tangan terus kan. Sekarang yang ke proteksi diri yang benar-benar yang harus menggunakan keahlian kita dalam berbicara. Itu beda banget sih. Sebenarnya kaget juga sih bisa seperti itu gitu kan. Jadi kalau untuk ditekuni sebenarnya dua-duanya asik sih ya. Nah, ini terlepas dari dulu pertama mungkin saya cerita dulu di awal-awal kali ya. Saya di makeup artist kenapa dan kenapa bisa beralih ke asuransi. Jadi saya di makeup artist itu sempat buka salon di Palembang selama 3 tahun. Sama ya, Cici Fani juga orang Palembang kan? Iya. Wong kita galo, tapi bukan. Palembang Kak. House ya. Iya, wong kita lah ya. Ya, lanjut. Jadi ngomong bahasa Palembang nih. Oke, karena 3 tahun saya sih coba-coba sih ya, untuk di make up seperti apa gitu ya. Udah saya coba dari Bogor jauh-jauh pindah ke Palembang gitu. Setelah tes 3 tahun ternyata bukannya nggak bagus sih ya. Untuk make up sih untuk saat ini, apalagi dari dulu saya menggeluti sampai saat ini berkembang sangat pesat gitu kan. Cuman saya nggak betah di Palembang, itu masalahnya. Jadi kenapa saya jadi pulang ke Jakarta? Karena kebanyakan kan teman, keluarga, semua banyaknya di Jakarta. Jadi akhirnya saya pindahlah ke Jakarta, balik lagi gitu ke Jakarta. Nah, sedangkan di Jakarta emang sempat kepikiran sih mau buka salon gitu kan. Tapi buka salon di Jakarta kayaknya saingannya beda banget kan dengan di daerah. Jakarta tuh kota besar gitu kan. Nah, terus setelah saya pikir-pikir boleh juga lah, karena Sabtu Minggu paling make up itu kan cuma Sabtu Minggu. Jadi pikir Senin sampai Jumat mau ngapain gitu kan. Jadi saya cari-cari mau MLM atau mau asuransi. Karena yang saya tahu hanya 2 itu yang
eh, seperti Cici Fani tadi bilang, ini hobi jalan-jalan ya, kakinya tuh kaki badak kali ya, pengennya kemana gitu kan. Sedangkan untuk asuransi dan MLM itu yang saya tahu ya pasti rewardnya selalu pasti jalan-jalan, mau keluar negeri atau dalam negeri gitu. Yang penting intinya cuman saya maunya sih jalan-jalan gitu. Karena saya juga mikir sih, kalau MLM jual produk, ayo udahlah coba-coba dulu gitu. Apa salahnya sih kita coba gitu kan. Pas join di MLM, balik Jakarta 2 tahun lah ya. Saya balik Jakarta 2 tahun, saya coba MLM ini, MLM itu. Saya nggak sebut produk lah ya. Udah beberapa MLM yang saya geluti, kayaknya kok nggak ada yang berkembang gitu kan. Nah, setelah ada satu hari, leader saya, kebetulan kayaknya join juga nih di sini ya, leader saya, uh, dia ngajak saya gitu loh, lu udah pada di MLM, mendingan lu coba aja di asuransi, katanya seperti itu. Kebetulan saya satu wihara sih sama dia, dan saya bilang kayaknya nggak dulu deh ya, asuransi kayaknya susah banget. Terus dalam tanda kutip ya, biasanya kan asuransi pasti orang pikir, ya elah, asuransi tukang bohong gitu kan, klaim nggak dibayarin gitu kan, kebanyakan begitu kan ya. Nah, ada satu hari dia terus nawarin, ya dari saya pulang dari Palembang sampai 2 tahun itu dia terus tawarin, saya nggak mau. Ada satu hari kebetulan ada nasabahnya beliau, si leader aku, dia klaim di wihara. Dan biasa kan kita ketemu hari Minggu, ibadah gitu kan, kebaktian. Hari Minggu dia datang, serahin klaimnya ke leader aku itu, terus minggu depan dia bawa lagi. Ternyata klaimnya itu 4 hari udah keluar. Nah, kan biasa kan dalam tanda kutip asuransi itu klaimnya susah lah gitu kan. Terus dipersulit lah, terus dibayarnya nggak full lah gitu kan. Kan banyak yang seperti itu. Nah, pas 4 hari, pas dia minggu depan bawa lagi, dia bilang 4 hari, dan dia bawa buku tabungannya itu gitu, kasih lihat, ini loh transferan dari asuransi lu gitu kan. Terus udah si umat pulang. Saya kan biasa sama leader ini tuh sama-sama aktivis wihara lah gitu kan. Akhirnya saya tanya dia, si umatnya udah pulang gitu, saya tanya dia, Ci, gimana sih mau jadi agen asuransi? Lah, si leader kaget, wah ini orang diajak 2 tahun kagak mau gitu kan. Setelah lihat kan kok dia nanya sendiri, kok mau sih jadi agen asuransi, mungkin dia mikir gitu kali ya. Akhirnya dia bilang, dari Senin sampai Jumat lu sempetnya hari apa? Dia bilang, ayo kita janjian, kita ketemuan gitu, dia bilang gitu. Atau main-main dulu aja yuk ke kantor, nanti saya jelasin seperti apa asuransi itu gitu. Karena pada saat itu dari saya udah dari kecil lah ya, emang punya asuransi gitu, tapi kayaknya nggak percaya gitu mas asuransi, karena saya sama sekali nggak pernah klaim, punya asuransi pun nggak pernah klaim gitu loh. Jadi saya pikir ya udahlah, anggap aja nabung gitu, anggap aja nabung. Nah sampai saat ini pun asuransi yang lama saya masih ada gitu, dan sekarang baru tahu, oh ternyata saya salah beli itu asuransi. Apa yang saya tahu cuma saya buat nabung doang. Sebenarnya asuransi kan sebenarnya emang buat nabung ada, tapi kita lebih ke proteksi diri kita sendiri gitu loh Cici Fani. Oke, setelah itu join, lalu merasakan enaknya jalan-jalan nih sepertinya. Jadi bisa mau sharing ya dengan semua di sini malam hari ini. Oke, Fani, ini dari tadi bertanya-tanya sebetulnya nih, Ling. Ini dua profesi yang jauh berbeda ya. Satunya muah, satunya agen asuransi gitu ya. Ini bidang yang dua bertolak belakang, jauh beda ya bidangnya ya. Ini sulit nggak sih? Nggak ribet tuh Cici Aling gitu loh. Secara nih kan seperti yang tadi dibilang ya, bahwa yang namanya agen asuransi itu kan itu harus pede ketemu orang, jelasin ke orang-orang ya. Prospek orang-orang, harus ngejelasin nih pentingnya perencanaan keuangan, pentingnya proteksi diri. Itu gimana sih bisa caranya bisa pede seperti itu untuk bisa prospek orang-orang gitu, gimana? Bagi-bagi tips untuk kita. Boleh, boleh. Jadi kalau dibilang sulit atau enggak, semua pekerjaan kayaknya nggak ada yang mudah ya. Tergantung dari diri kita mau dan mau belajar nggak, mau berusaha atau enggak gitu loh. Jadi untuk di make up sampai saat ini saya tetap masih jalani make up, tapi tidak ada kesulitan juga untuk saya masih bisa jalan-jalan dari asuransi. Karena kenapa? Kalau dibilang sulit, oke,
pas saya masuk emang bener-bener sulit sih ya. Karena pertama kali masuk, dari yang tadi saya bilang, dari yang saya kerjanya pakai tangan, hobi gambar, ngelukis wajah orang, nyoret-nyoret muka orang gitu. Ternyata pas masuk di asuransi, saya harus bercuap-cuap gitu kan, ngomong sama orang yang saya juga sebenarnya di asuransi itu kita harus mengerti kan karakter orang juga seperti apa. Nah itu bener-bener dari mula saya masuk asuransi itu saya bener-bener belajar banget. Dan belajarnya dari mana? Setiap ada training, setiap ada kelas apapun, saya selalu join di kelas itu gitu. Dan saya nggak capek-capeknya sih sampai saat ini pun sudah hampir 6 tahun lah ya, 5 tahun lebih saya join di asuransi ini. Sampai sekarang pun saya masih terus belajar. Walaupun seperti pandemik seperti sekarang ini, saya belajarnya tetap dari kantor kan tetap ada menyediakan training-training online, terus meeting-meeting online, dan saya tetap ikut sampai sekarang. Oke, itu tadi sudah disinggung semua tuh ya. Ngomong-ngomong tadi soal Maaf ya kalau bawel. Saat ini kan memang kita semua sedang di masa pandemi COVID-19. Ini kita tahu ya bahwa terutama di momen ini kan kita betul-betul selalu dihantui nih kemana-mana. Aduh, parno virus COVID-19 seperti itu ya. Ini banyak dari kita tapi masih banyak yang belum sadar nih Ling ya akan pentingnya proteksi diri, pentingnya perlindungan, pentingnya yang namanya asuransi itu sendiri. Ini mungkin Aling bisa jelasin ke kita semua, mungkin kita harus paham dulu ya kenapa kita butuh yang namanya proteksi diri seperti itu. Iya betul. Dulu-dulu mungkin kita mikir, saya mah nggak pernah sakit, ngapain punya asuransi, bener nggak? Nah untuk saat ini yang belum punya asuransi deg-degan nggak sih? Seperti COVID-19 sekarang ini deg-degan dong pastinya ya, walaupun mungkin pemerintah juga ada mencanangkan rumah sakit negeri gitu kan, tapi kan belum tentu kita juga ya, apalagi yang orang-orang berkelas lah gitu kan, nggak mungkin juga mau masuk ke tempat yang disediakan tersebut gitu kan. Jadi sebenarnya asuransi itu seperti kita mempunyai ATM. Kita pribadi aja kan punya ATM harusnya 2 kan. Kalau misalnya ATM 1 rusak, otomatis kita punya cadangan lain dong gitu loh. Jadi kalau misalnya pun gitu, orang bilang, gue nggak usah asuransi lah, tabungan gue udah banyak gitu kan, gue bisa bayar lah asuransi seperti itu. Saya tanya balik sekarang gitu loh, kalian tahu nggak biayanya seberapa besar kalau sudah kena COVID-19 seperti itu gitu. Ini sedikit fakta sih, dari perusahaan kami telah membayarkan untuk yang sakit COVID-19 itu, klaim yang sudah diajukan itu, minimal itu 150 juta. Itu 150 juta tuh hanya seminggu perawatan di rumah sakit. Bagaimana kalau 2 minggu, sedangkan si COVID-19 itu kan dinyatakan benar-benar sehat atau enggak kan minimal 2 minggu kan gitu kan. Kita harus mengurung diri katanya 2 minggu gitu kan, setelah pulang dari luar negeri. Pokoknya harus diam dulu 2 minggu gitu. Jadi itu membuktikan dia benar-benar sehat apa enggak gitu. Sedangkan itu yang kemarin kita bayarin itu aja 150 juta 1 minggu gitu. Anda bayangkan. Kalau ada tabungan masih oke lah ya. Nah, sedangkan itu seminggu. Kita udah nggak kerja. Bagaimana dengan keluarga kita? Yang kita masuk rumah sakit, keluarga kita tuh terbengkalai di rumah gitu. Bagaimana dengan mereka gitu. Ya mungkin memang, seperti itu Cici. Jadi memang kita semua harus paham dulu sebetulnya ya Ling ya. Ini sebetulnya asuransi itu apa, fungsinya apa, manfaatnya apa. Gitu ya, iya, kita ya. Jadi momok buat semua orang, karena seperti yang tadi di awal juga Aling sempat singgung juga, memang nggak gampang untuk menjelaskan ke orang-orang mengenai insurance itu sendiri ya, karena memang banyak paradigma yang masih negatif terhadap asuransi itu sendiri. Jadi kalau kita menawarkan ke orang-orang, karena menurut saya pribadi pun untuk menjadi agen asuransi itu nggak gampang loh, karena kita tahu apalagi di Indonesia ini kan memang kesadaran mengenai asuransi itu sendiri pun masih agak rendah ya Ling ya, termasuk ya. Iya, betul, jadi betul.
banyak sekali dari kita itu yang punya pandangan negatif terhadap yang namanya insurance. Banyak yang sering bilang, buang-buang uang lah itu. Nantilah soal itu. Lo doain gue cepet-cepet rig ya, gitu kan. Lalu ada yang Iya, bilang betul. lagi, banyak yang kesal, mungkin punya pengalaman yang kurang baik pada saat ngeklaim, seperti itu ya. Atau pada saat mau klaim, entah di mana tuh agentnya, dihubungin nggak bisa, seperti itu. Kan ya macam-macam ya. Memang Betul. kendalanya itulah yang sering dialami, makanya orang punya paradigma atau punya image yang agak kurang baik terhadap yang namanya insurance, terutama di Indonesia. Nah, ini memang tugasnya Betul. mungkin para agen asuransi nih untuk memang Betul. menjelaskan, emang itu tadi ya harus prospek orang-orang, infoin dulu apa sih sebetulnya asuransi, manfaatnya apa, lalu fungsinya apa untuk kita, dan ya itu tadi saya bilang luar biasa. Kenapa sih Cici Aling mau berkarir di bidang ini? Memang awalnya mungkin didukung oleh, wah kayaknya yang namanya agen asuransi itu rewardnya selalu jalan-jalan ke luar negeri. Enak nih mau coba gitu ya. Itu yang memang Betul, betul. kadang-kadang ada yang mensupport kita, yang kita suka itu yang ada di situ, itu bisa memacu kita untuk mau coba jalanin untuk fokus seperti itu ya. Betul, Ini betul. kalau Sebenarnya bener-bener nggak mudah sih, Ci ya. Bener-bener nggak mudah karena dari saya pertama join aja, jangankan orang lain yang bilang nggak mudah, orang keluarga saya aja nggak percaya kok sama saya gitu loh. Dan mereka pun menentang, ya lu ngapain capek-capek udah kuliah make up di luar negeri, kan di Malaysia aku kuliah make up gitu kan. Lah ngapain juga sih lu ngerjain asuransi gitu loh. Asuransi kan ya ngomong kasar, nggak kuliah juga nggak apa-apa lah gitu kan, yang penting lu bisa kerja, bener nggak gitu, tapi tujuannya tapi apa dulu gitu. ini sayang sekali karena waktunya kita di IG Live ini cukup singkat ya, jadi kita nggak bisa minta Cici Aling untuk praktek ngajarin kita makeup di sini, Bu Rensis. Iya, boleh kalau yang mau belajar make up DM aja ya. Oke, jadi di sini tadi ngomong-ngomong sudah tahu lah kurang lebih sedikit banyak Bu Rensis ini apa tadi yang memotivasi Cici Aling untuk mau terjun ke dunia yang namanya insurance itu tadi ya. Harus edukasi orang, apa itu insurance, apa manfaatnya, apa fungsinya untuk kita semua. Pernah nggak sih yang namanya Cici Aling ini punya kesulitan dalam mengurus klaim itu sendiri untuk nasabah-nasabahnya? Kalau ngurus klaim untuk sampai saat ini sih belum ada sih ya yang sulit. Karena kenapa? Sebenarnya klaim itu tergantung dari si nasabah masuknya seperti apa gitu loh. Jadi pas kita prospek itu, kita jangan mikirin yang penting gue closing, gue dapet duit gitu kan. Intinya kan UUD lah ya, orang kerja kan UUD. Tapi yang saya pikirin, saya berbuat baik buat orang gitu. Kita memberikan manfaat yang terbaik untuk mereka gitu kan. Walaupun saya nggak closing, nggak apa-apa deh. Yang penting tujuannya nyampe dulu ke dalam gitu lah. Dia ngambil asuransi buat apa gitu. Dan tentunya dia maunya klaimnya itu mudah. Dia ngurusin klaim, dia sakit dan kita urusin bener-bener dari titik pertama sampai di akhir itu kita urusin bener-bener jalaninnya bener gitu kan. Dan pada saat dia masuk, bilang, kenapa? Selama ini nggak ada kendala ya untuk masalah klaim ya? Nggak ada sih, karena pas dia masuk pertama kali join dan mau ambil insurance sama aku akan kasih tahu dia gitu. Dan menanyakan sebenarnya penyakit yang udah ada dalam diri dia tuh ada nggak gitu kan. Detail. Semua Kita riwayatnya kita tanya detail. Riwayat kesehatan beliau kita tanya detail. Kalau misalnya ada pun ya kita tetap tulis mau diterima atau enggak itu asuransi. Nah itu kan tergantung dari kebijaksanaan si underwriting perusahaan kan. Jadi ya kita nggak boleh janjiin apa-apa buat si nasabah gitu loh. Jadi ya udah kita terima ya aplikasinya seperti ini, riwayat kesehatannya seperti ini. Nanti biar nanti underwriting dari perusahaan kita yang memutuskan ibu diterima apa enggak gitu di perusahaan kita itu. Jadi memang gitu. Waktu awal si nasabah itu join, kita sebagai agen asuransi, yang namanya agen asuransi itu harus menjelaskan secara detail ya, Ling, agar tidak ada clash atau cekcok di masa yang akan datang karena tidak jelas itu tadi ya, yang tidak dijelaskan oleh agen asuransi. Nanti saya akan minta tips dari temannya. Saya mau tanya dulu dari tadi dari awal ngomong soal jadi, insurance. Kalau
belum pada tahu nih, Ling. Apa sih Hah? nama insurance yang Aling join ini? Nama perusahaannya apa nih? Supaya Mungkin belum kenal banyak dulu yang nih. tahu kali. Dari tadi Hmm. cerita asuransi, asuransi, asuransi gitu ya. Sebenarnya ini orang gabung di mana sih gitu ya. Iya, saya bergabung di Commonwealth Life dari 20 Mei 2015. Jadi 5 tahunan. Dan untuk saat ini Commonwealth Life telah diakuisisi oleh FWD Insurance Indonesia. Dan mulai saat ini kita sudah berganti nama menjadi FWD Insurance Indonesia. Dan ingat, saya tidak pernah ganti perusahaan, tapi emang perusahaan di Commonwealth itu diakuisisi oleh FWD. Jadi saya masih tetap agent di Commonwealth Life yang sekarang mengganti nama menjadi FWD Insurance Indonesia. Oke, jadi selama kurang lebih 5 tahun ya, Ling? Benar nggak? 5 tahun lebih ya. Tahunan ya. Jadi Cici Aling di sini sudah bergabung di Commonwealth tadinya ya, namanya Commonwealth Betul. Life ya. Sekarang Betul. diakuisisi di Insurance Indonesia seperti itu ya. Nah, Iya ini betul. karena ini sudah diakuisisi seperti ini, tanggapan para nasabah itu seperti apa sih, Ling? Luar biasa sih ya, tanggapannya ada yang positif, ada yang negatif. Ya ditanya, kenapa sih bangkrut ya perusahaan lu gitu kan, kok dijual sama orang lain. Terus ada yang nanya, kenapa sih perusahaan lu pasti ada bermasalah apa deh di dalamnya, jadi ganti nama gitu dijual ke orang. Sebenarnya enggak sih. Kalau emang ngomong bangkrut, boleh lihat deh di profile kita di @FWD Insurance Indonesia. Kita ada tulis juga di sana berapa apa namanya berapa banyak klaim yang sudah dibayarkan, berapa banyak aset kita gitu, itu tertulis jelas gitu. Dan yang paling positifnya lagi, ada nasabah yang benar-benar luar biasa, dia bilang nggak apa-apa deh Ling, perusahaan lu ganti nama, yang penting lu nya masih di dalam, dia bilang gitu. Nah itu benar-benar kebanggaan banget kan buat kita gitu, buat aku pribadi gitu kan, kebanggaan banget karena si nasabah bukan lihat perusahaannya tapi lihat akunya gitu loh. Itu Ya, satu ngomong-ngomong kebanggaan sih gitu. Ya, betul. Ngomong-ngomong soal itu, sebelum Fani lupa, kita coba remind dulu ke Bro and Sis yang sudah join di acara Pandemi Live ini. Stay tune terus sampai dengan akhir acara, karena di akhir acara nanti, Cici Aling kita ini mau bagi giveaway untuk Anda. Gimana caranya, Ling? Ya betul, saksikan aja dari pertama sampai akhir. Ya, apa nih giveaway-nya yang bakal diberikan ke Cici Aling? Mau dibocorin sekarang atau Tada! merchandise dari Cici Aling? Oke, Ya, lalu gimana nih supaya bisa dapat giveaway itu, Cici Aling? pantengin aja terus nih live-nya sampai habis. Nanti kita akan memberikan pertanyaan kepada yang bisa jawab. Nanti kita akan pilih siapa yang akan menang. Oke, mungkin bisa follow juga dulu akunnya Cici Aling. Boleh. Akunnya apa, Cici Aling? Boleh follow di akunnya aku @cicialing_fwd. Dan juga jangan lupa follow juga MC kondang kita nih. Di Faniquok @faniquok_MC. Iya, thank you. Oke, kita lanjut kembali. Tadi kan sempat bincang-bincang mengenai insurance itu, yang penting agentnya masih stay di situ. Itu yang memang satu poin penting untuk kita semua, karena selama ini seperti yang Fani katakan dari awal, bahwa orang join di salah satu perusahaan insurance, mau ambil polis di salah satu perusahaan asuransi, biasanya dia akan lihat dulu agennya, betul nggak, Ling? Dia trust dulu, Betul, ada betul. trust dulu dengan agennya, baru mau Iya, betul. ambil produknya seperti itu. Nah, itu memang ini salah satu tantangan juga buat para agen ya, seperti itu ya, untuk bisa benar-benar kerja yang benar gitu ya, agar orang trust ke kita ya. Seperti tadi dikatakan sama Cici Aling juga, bahwa dia selama 5 tahun nggak pernah pindah ke perusahaan asuransi lain manapun ya, jadi tetap Tidak setia. Iya, Oke, baik. setia. Tanya lagi ke Cici Aling sendiri, sebetulnya di FWD Insurance ini jabatannya, posisinya apa nih saat ini, Cici Aling? Untuk saat ini saya masih sama di agency manager. Agency manager ya.
Oke, Iya. ini Oh, kalau sebentar boleh Cici, tahu ini bagi bisa yang mau nanya boleh silakan diketik aja ya. Kita terima pertanyaan. ya, jangan malu-malu. Ini Jangan juga malu-malu. ini juga memang kita berikan informasi untuk Bro and Sis. Saya di sini bukan agen loh, jangan dikirain saya agennya Aling ya. Enggak, saya di sini hanya sebagai host dan saya memang tujuan dari acara Pandemi Live ini saya mengundang memang sosok-sosok yang bisa memberikan Bro and Sis inspirasi dan malam hari ini kebetulan guest speaker saya adalah Cici Aling karena menurut saya dia sudah cukup sukses Bro and Sis karena sering jalan-jalan ke luar negeri, Bro, gitu ya. Ngomong-ngomong jalan-jalan ke luar negeri, sudah berapa negara nih yang sudah dikunjungi semenjak menjadi agen asuransi? Berapa negara ya? Dari pertama saya join, mungkin ya saya cerita ya sedikit, dari 2015, saya baru setengah tahun sudah dapat jalan-jalan ke Dubai. Kemudian tahun berikutnya, tahun berikutnya bukan cuma Dubai doang, kita juga ada ada mini kontes juga. Mini kontesnya saya sempat ajak mama ke Korea, jadi dapat 2 tiket. Oke, jadi ini ngomong-ngomong sudah sempat juga menghasilkan dari profesi agen asuransi ini bisa ajak orang tua jalan-jalan ke luar negeri. Wow, betul. Itu pencapaian. Justru ini buat saya pribadi dan mungkin teman-teman yang menyaksikan, ini satu-satunya cara kita bisa kalau misalnya yang dengan dana pas-pasan lah ya, seperti saya ini gitu kan, bisa ajak orang tua ke luar negeri, bener-bener ini salah satu cara, joinlah di asuransi. Karena bener-bener di asuransi kita dengan mudah bisa membawa orang tua untuk jalan-jalan ke luar negeri. Nah, setelah ada yang pengen ikut join nih nanti Ling ya, karena secara lagi kondisi COVID-19 ini juga kan banyak nih teman-teman yang saat ini mungkin kesulitan, bingung ya, gue harus kerja apa ya, bisnis apa ya, lagi COVID-19 gini ya, bingung, harus buka bisnis apa, nggak ngerti, harus punya modal yang besar, apalagi saat ini mungkin banyak yang pemasukannya juga lagi sulit, seperti itu ya. Ini mungkin salah satu alternatif, ya, salah satu alternatifnya mungkin ini. Tahu ya kan, kita di sini mencoba. Iya, betul. Karena dengan jadi agen asuransi, kita bisa tetap WFH, work from home kan. Kenapa? Karena kita bisa prospek. Kita bisa prospek orang tanpa harus ketemu. Kita bisa prospek orang lewat online, WA, atau Zoom meeting kan bisa juga. Atau dengan Instagram pun bisa gitu kan. Kita mengedukasi orang gitu loh di sana. Nah, jadi kalau teman-teman yang lagi nonton kita ini bolehlah join gitu, DM aja ke aku terima kok untuk jadi partner kerja. Oke, promosi dia ya. Oke, baik. Fani rasa semenjak ada COVID-19 ini perubahan kerja kita ini luar biasa ya. Semua mulai yang tadinya sibuk kerja di luar, akhirnya sekarang kita harus switching. Kita harus beradaptasi dengan masa pandemi ini. Memang kebanyakan dari kita yang kerja itu akhirnya harus work from home. Nah, sebagai agen asuransi pun saat ini cara kerjanya juga berubah seperti Aling tadi bilang ya. Jadi dari rumah ya, kebanyakan ya. Betul. Dan kebanyakan emang sebelum seperti pandemik seperti ini juga saya lebih sering di rumah sih. Kecuali kalau orang itu benar-benar mau ketemu dengan saya gitu kan, baru saya keluar. Karena jadi agen asuransi itu kita benar-benar waktu pun lebih fleksibel. Untuk keluarga juga ada, untuk temen juga ada, kita mau happy-happy, mau nyantai-nyantai di rumah nggak apa-apa. Yang penting kita fokus kerjanya. Intinya fokus dan membantu orang memberikan proteksi yang benar buat calon nasabah. Itu aja sih, Cici. Memang tahu saya sih yang namanya agen asuransi itu sebetulnya mulia loh tugasnya. Karena dia itu membantu orang, kasih tahu ke orang-orang, hey, ini ada perusahaan asuransi yang bisa membantu Anda. Karena produk asuransi sebetulnya ini kan bisa mengalihkan resiko keuangan kita pada pihak ketiga, yaitu perusahaan asuransi itu sendiri, ya kan? Jadi kita bisa menjadi lebih tenang katanya karena kita sudah ada perlindungan jangka panjang seperti itu, dan kita siap
menghadapi resiko kehidupan apapun itu, apalagi di momen Iya, betul. seperti COVID-19 ini ya, kita kan nggak tahu nih Mm-mm. kapan aja, karena virus itu nggak kelihatan ya, seperti itu. Makanya ini Iya, stop angkat karena memang betul-betul dalam situasi yang tidak pasti ini sebetulnya kita butuh yang namanya proteksi diri. Nah, salah satunya itu betul, adalah insurance itu sendiri. Mudah-mudahan kita nanti betul. kebagian giveaway-nya premi dari Cici Aling ya. Oke, saya bantu guys. Dan iya, Ya, banyak yang memang ya itu tadi paradigma negatif dari orang-orang masih kebanyakan ya mengenai asuransi itu sendiri ya, karena menganggap mm-mm. asuransi ini belum penting lah, nantilah tunggu saya tua lah, seperti itu banyak lah ya. Mungkin di sini Cici Aling bisa kasih edukasi ke kita, sebetulnya sebaiknya kita punya proteksi diri, punya perlindungan itu dari umur berapa sih? Dari sekarang. Dari Sebenarnya punya proteksi itu dari sekarang. Berapapun usia Anda, itu sebaiknya ambil asuransi dari sekarang. Kalau lebih baiknya, kalau bisa sih sebelum usia 45 tahun kita sudah punya pegangan sendiri. Kalau ada yang bilang, ya nggak usah lah, saya kan masih muda. Terus yang kedua, ya nggak usah lah, saya kan punya asuransi dari kantor gitu kan. Pasti banyak yang seperti itu gitu. Tapi pernahkah kalian tuh mikir gitu, oke lah masih muda, uh, anak muda pernah sakit nggak? Anak muda ya. bisa terjadi kecelakaan nggak? Anak muda ada nggak yang sorry to say dipanggil sama Tuhan gitu kan? Nah, dan juga dibilang, oh saya udah punya asuransi dari kantor. Oke, saya setuju dan bagus sekali kantor Anda memberikan proteksi yang terbaik buat Anda pastinya kan. Tapi pernah terfikir nggak, amit-amit ya, kalau misalnya, biasalah ya izin asuransi kan ya. Jadi amit-amit ya, kalau misalnya lagi lagi kerja, kemudian ternyata sakit masih bisa nggak kerja gitu loh di kantor, kan belum tentu juga ya. Halo Ya Cici, memang denger nggak? ini yang yang namanya insurance itu kan memang perlindungan, ya antisipasi seperti itu ya Lim ya. Jadi memang Betul. mudah-mudahan kita semua dengan hadirnya Aling malam hari ini bisa memberikan pemahaman untuk kita meluruskan paradigma-paradigma yang selama ini kita salah terhadap asuransi itu sendiri. Kita jadi lebih Mm-mm. ngerti, apalagi saat ini seperti topik yang kita tampilkan bahwa proteksi diri dalam ketidakpastian situasi saat ini itu sebetulnya penting loh guys, karena memang ya itu tadi kita harus mulai sadar bahwa memang yang namanya insurance itu penting untuk membantu kita dan keluarga kita ya yang kita kasihi gitu ya. Iya, Oke, betul. di sini Kak Fani mungkin pengen dengar langsung dari agen asuransinya karena saya bukan agen asuransi ya. Saya pengen tahu sebetulnya asuransi itu ada berapa jenis sih, Ling? Iya, kalau Cici Fani mungkin belum jadi agen asuransi, tapi setelah saat ini nih, setelah live, Cici Fani bisa gabung dengan aku. Iya, asuransi sih ada beberapa macam ya. Ada beberapa macam. Ada asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, ada asuransi dana pensiun, tergantung kebutuhan si nasabah maunya asuransi apa yang dikehendaki si nasabah itu gitu. Nah, kalau mengenai kita kan butuh tadi dikatakan proteksi diri. Ini kita di covernya Betul. itu sampai umur berapa sih sebetulnya? Kalau untuk proteksi diri, untuk proteksi apa dulu? Proteksi jiwa atau proteksi kesehatan? Dua-duanya boleh diinfoin untuk Bro NC Boleh, yang boleh. tadi. Kalau untuk asuransi jiwa, kita bisa proteksi sampai usia 99 tahun. Bisa di cover Kalau sampai usia segitu. iya, bisa. Dan preminya flat ya. Mau dia masuk Oke. dari usia berapa, sampai di usia 99 itu premi masih sama. Nah, makanya Nah, ambilnya dari muda. Kalau untuk asuransi kesehatan, itu sampai usia 89 kita masih cover. 89 ya, jadi cukup Iya, 89 tahun betul, masih di betul. cover ya. Oke, Betul, ini betul. sekarang sama sih premi. Yang saya ingin tanya juga preminya itu sebetulnya paling murahnya kita nggak mau ngomong yang tinggi ya. Kalau ngomong yang tinggi itu kan banyak yang orang
uangnya terlebih ya, uang tabungan itu bisa sampai miliaran, benar ya uang tabungan namanya ya. Halo Ci, sorry, sinyalnya putus-putus, bisa diulang pertanyaannya? Oke, tadi Aling sempat sebutkan soal premi. Jadi di sini Fani mau Mm-mm, supaya Bro Ensis yang saat ini sedang menyaksikan juga lebih ngerti, lebih paham mm-mm, mengenai insurance itu sendiri. Sebetulnya insurance itu kalau kita mau join, mau punya proteksi diri, itu preminya mm-mm. yang istilahnya yang harus kita setor kayak tabungan itu tiap bulan paling minimnya berapa sih, Ling? Oh, kalau premi itu ketentuannya dari usia si nasabah. Makanya kenapa tadi saya bilang harus dari muda punya asuransi karena pengen premi murah kan. Kalau pengen premi murah, mulailah dari saat ini. Murahnya seberapa tuh? Murahnya ya bisa dari 500, di bawah 500 pun kita ada. Jadi tergantung si nasabah itu. Kalau saya bilang 500.000 dalam sebulan itu murah, belum tentu Cici Fani juga bilang murah kan. Jadi semua relatif sebenarnya, murah itu relatif. Jadi Berarti yang paling kalau minim emang mau itu kita bisa join dengan premi mm-mm. berapa tuh? Kalau misalnya umurnya masih muda, paling minim berapa Kalau preminya? kalau di perusahaan kami bisa 250 per bulan. Oh, 250 sudah Itu bisa ya punya betul, betul. polisnya. Itu paling minim. Tapi lihat lagi di usianya seperti apa ya, dan kebutuhan si nasabah seperti apa gitu. Oke, nah tadi sudah sedikit dijelaskan mengenai macam-macam proteksi dirinya juga jenis-jenisnya ada apa saja ya, Bro Ensis. Mungkin untuk kita yang selama ini pemahamannya hanya taunya insurance itu cuma ada asuransi jiwa, asuransi kesehatan. Betul, Ternyata enggak ya, ada juga yang namanya asuransi pendidikan itu masuk juga di perusahaan asuransi ya. betul, betul. Kita juga ada yang asuransi pendidikan yang nilainya pasti. Kenapa saya bilang pasti? Untuk saat ini kan kalau misalnya unit link lah, atau Anda ikut saham lah, pasti semua tahu dah semenjak pandemik seperti sekarang ini semua saham turun, benar-benar turun kan gitu. Nah di tempat kita ada satu program yang benar-benar nilainya itu pasti. Jadi pas saat masuk sampai usia 21, anak usia 21 itu nilainya pasti. Jadi tidak mempengaruhi dari investasi naik atau turun gitu. Pokoknya nilai yang didapat itu pasti. Sebenarnya kalau Jadi yang berbicara punya mengenai anak kecil boleh lah ya. Boleh langsung hubungin ya, aja yang punya anak-anak yang baru lahir. kalau berbicara mengenai proteksi diri, insurance ini sendiri sebenarnya satu Mm-mm. jam nggak cukup nih, harus Iya belajarnya betul. lebih lama lagi karena banyak sekali ya Iya, produk knowledge-nya. Ya memang iya itulah betul. dia yang tadi dikatakan untuk menjadi agen asuransi pun nggak gampang karena harus jelaskan ke nasabah itu secara detail, harus betul-betul dari awal pada saat nasabah itu mau join kita harus jelaskan secara detail bapak kebutuhannya apa, ibu kebutuhannya apa, lalu umurnya Mm-mm. berapa. Itu saya sedikit Mm-mm. banyak saya udah tahu sebetulnya Link karena ya, jujur saja teman-teman saya banyak yang berprofesi sebagai agen asuransi juga seperti Alim bilang mungkin karena banyak yang mau join jadi agen itu karena rewardnya luar biasa jalan-jalan terus ke luar negeri ya. Oke. Betul. Tadi belum Baik. selesai nih saya cerita, Ci. Itu baru ke Oke. Dubai dan Korea ya. Saya juga sudah pernah ke Eropa, ke Wow. Praha, ke Munich, ke Swiss, dan juga saya juga pernah ke Amerika loh. Amerika kan negara Wow. yang paling susah kita pergi kan. Saya bahagia sekali dengan join menjadi agen asuransi, saya bisa nginjak Amerika. Walaupun sekarang nih udah gak bisa pergi ya Amerika. Saya bahagia banget tahun lalu saya sudah nginjak Amerika. Dan saya juga sudah pergi ke Australia juga. Luar Seneng biasa. kan? Ayo Jadi Bro Cici ikut join juga. Jadi Bro Ensis ini pencapaian yang luar biasa dari sosok seorang Cici Aling yang tadinya sempat berprofesi sebagai makeup artist lalu beralih profesi yang bertolak belakang sekali jadi agen asuransi tapi melalui effort dia itu tadi pencapaiannya luar biasa loh guys. Ternyata dia bisa ngajak orang tuanya jalan-jalan juga ke luar negeri. Sudah pernah nginjak ke negara-negara yang boleh dibilang sangat diidam-idamkan semua orang, bisa jalan-jalan ke Eropa, ke Betul. Amerika dan sebagainya. Wow, rasanya hari ini malam ini banyak dari
para penonton pandemi live ini, bro and sis kita ini yang sudah kepengen juga kayaknya pengen tahu lebih dalam mengenai profesi agen asuransi. Yang pengen tahu bisa DM langsung ke Cici Aling ya. Ngomong-ngomong kalau ada yang pengen tanya juga Boleh. seputar proteksi diri boleh ya. Nah ini ngomong karena waktu benar-benar sebetulnya pertanyaan saya banyak sekali nih Ling ya. Ngomong Iya. soal COVID ini paling penting karena acara kita juga Fani dalam era pandemi ya. Nah ini Mm-mm. dari momen pandemi ini sendiri kan banyak nih perusahaan asuransi juga Mm-mm. yang saat ini sedang memberikan promo join Betul, COVID-19 itu ya. Itu bisa betul. dijelaskan secara Mm-mm. singkat ini promonya apa Iya, nih kita polis untuk COVID-19? ya untuk di tempat kita ada manfaat-manfaat tambahan untuk promo COVID-19. Kita tanpa tanpa ada masa tunggu. Yang pertama, yang kedua kita memberikan santunan juga, santunan untuk biaya rumah sakit sebesar 10 juta rupiah di luar dari paket kesehatan yang sudah diambil ya. Terus yang ketiga, kita juga memberikan santunan asuransi jiwa. Jadi life insurance-nya kita berikan santunan dukanya tambah dari uang pertanggungan yang sudah ada, kita tambah berikan 10 juta lagi. Nah, kalau berbicara mengenai proteksi diri di masa pandemi COVID-19 saat ini, kalau kita mau join saat ini, Mm-mm. seperti Aling tadi bilang, kalau bisa saat ini, join segera. Nah, itu untuk yang masih boleh dibilang yang sudah tidak terlalu muda, yang sudah Mm-mm. dewasa seperti itu, ini kita preminya katanya iya cover, tapi pasti preminya mahal gitu. Bener nggak sih, Ling? Kan tadi saya sudah katakan premi itu tergantung dari saya atau Cici Fani atau si calon nasabah itu. Kalau menurut saya mungkin premi 1 juta murah, tapi kalau menurut Cici Fani mungkin premi yang 2 juta murah. Kan itu kan relatif. Jadi mendingan langsung aja kontak saya, di inbox saya DM langsung, akan saya jelaskan secara detail dan saya akan menanyakan langsung kepada teman-teman dan calon nasabah tersebut sebenarnya yang mereka perlukan tuh apa, yang mereka butuhkan manfaatnya seperti apa akan saya jelaskan. Dan saya nggak akan kasih premi yang di luar batas. Maksudnya orang itu bilang, wah 1 juta mahal banget gitu kan. Nanti kita akan diskusikan lagi maunya berapa gitu. Jadi Oke, nggak jadi harus bilang fleksibel ya. mau ya. Ngomong-ngomong, Dan yang kita paling juga penting bisa hitungkan sesuai dengan kantong. Nah, yang paling penting nih, Ling, di masa pandemi COVID-19 saat ini, ada nggak sih kemudahan-kemudahan yang diberikan dari FWD Insurance itu sendiri nih, untuk Bro and Sis yang saat ini mungkin pengen gabung, pengen punya proteksi diri, untuk cover COVID-19-nya itu apakah dipermudah gitu? Syarat-syaratnya ribet nggak sih seperti itu, Ling? Nah, itu lebih mudah. Justru COVID-19 ini lebih mudah. Karena kenapa? Kita join langsung bisa cover COVID-19 tanpa masa tunggu. Itu yang paling utama sih buat kita. Tapi Jadi harus baru cek masuk nih, baru kesehatan di ACC. Kalau kalau cek kesehatan apa segala macam nanti tergantung underwriting. Jadi pas masuknya itu si nasabah tuh kasih dulu yang tadi saya bilang list dulu. Maksudnya kita pengen tahu dulu riwayat kesehatan si nasabah tuh seperti apa gitu. Jadi Oh, kalau si mau di nasabah check ini up atau misalnya enggak itu tergantung si kesehatan kalau nasabah. misalnya Kenapa? si nasabah selama ini belum pernah check up seperti itu, belum pernah check up, dia nggak tahu nih kondisi Mm-mm. tubuhnya realnya itu punya penyakit apa, apakah langsung diloloskan seperti itu, Ling, untuk bisa cover Kalau COVID-19 emang juga? belum sama, betul betul. Kalau sama sekali belum pernah check up, belum pernah masuk rumah sakit atau apa, benar-benar sehat lah gitu kan, itu kemungkinan sih bisa diterima langsung. Oke. Nah, ini yang Ya. paling penting nih karena waktu cepat sekali nih ya. Em, Tambah satu di lagi Cici, kalau emang benar-benar dia sehat, tapi jangan jangan bohong ya, jangan bohong karena kalau kalau si nasabah itu bohong, dia bilang saya nggak pernah sakit kok gitu, saya benar-benar sehat gitu. Ya saya sih percaya aja dan di underwriting percaya aja gitu. Tapi pas saat klaim itu di online itu kita langsung kelihatan. Nah itu bener nggak dia bohong apa bener gitu loh. Dia nggak pernah sakit apa segala macam. Nah itulah yang orang sering bilang klaimnya susah, klaimnya nggak dibayarin. Itu karena itu pertama kali masuk ternyata pas klaim ketahuan riwayat hidup dia udah pernah masuk rumah sakit, sakit apa. Nah itu kemungkinan klaim mungkin tidak dibayarkan. Oke. Nah, ini Ya. memang ini
cukup penting malam hari ini, makanya Fani juga undang Cici Aling untuk sharing dengan kita semua di sini untuk memberikan edukasi mengenai proteksi diri. Ini Betul. kita juga mau meluruskan paradigma yang selama ini salah di masyarakat yang beredar di luas itu mengenai yang namanya insurance, supaya kita semua lebih mengerti lagi kenapa sih, kendalanya apa sih, kenapa orang-orang selalu cap insurance itu jelek, selalu cap insurance itu negatif. Ini malam hari ini Fani tujuannya hanya untuk berbagi supaya Bro and Sis semua juga bisa lebih mengerti lagi mengenai insurance itu sendiri. Nah, manfaatnya dari insurance itu sendiri sebetulnya apa nih, Ling? Apa aja sih sebetulnya manfaat dari insurance itu sendiri? Manfaat dari insurance sendiri sebenarnya mempermudah kita ya. Maksudnya kalau kita kan nggak tahu resiko itu kapan datang pada kita. Nah, di saat kita lagi sehat dan kita masih mampu untuk mengambil asuransi itu sendiri, sebaiknya kita ambil. Karena kalau kita sudah terjadi resiko, mungkin nggak kita keluar uang yang sudah kita cari, yang kita nabung semuanya, itu habis buat kesehatan kita itu doang gitu. Dan juga untuk keluarga kita. Kalau misalnya kita, oke lah, nggak usah sakit deh, sekali masuk rumah sakit 1 hari, besoknya udah panggil Tuhan gitu. Mungkin yang meninggal itu ya udah tenang aja pergi gitu kan. Tapi Anda pikir nggak orang-orang yang Anda tinggalkan itu bagaimana kehidupannya ke depan, bagaimana anak-anak yang masih sekolah atau enggak gitu. Itu loh yang paling penting gitu. Manfaat asuransi itu seperti itu. Iya, ini waktu sangat mepet sekali, sayang sekali. Padahal banyak sekali pertanyaan saya masih untuk Cici Aling yang satu ini. Cici Aling, mungkin bisa infokan sekali lagi giveaway-nya apa, seperti caranya apa untuk bisa dapetin giveaway dari Cici Aling, karena waktu sudah sangat mepet ini. Ya, aku kasih satu pertanyaan dulu aja kali ya buat yang masih join ya. Aku ada dua giveaway. Yang pertama, aku mau kasih pertanyaan buat yang join. Tadi kan dari pertama sampai terakhir kita udah bicara semuanya insurance. Nah, yang aku mau tanyain, aku join di insurance apa? Dan sekarang insurance itu berubah nama menjadi insurance apa? Gampang boleh sekali, di DM? Iya. Ketik ya, Bro and Sis, ketik segera yang duluan menjawab dengan benar akan mendapatkan giveaway dari Cici Aling. Oke, yang kedua, ada 2 atau 1 nih giveaway-nya Cici Aling? Ada 2, 1 lagi. Oke, lanjut terus. Satu lagi giveaway-nya yang ini, dan ada tambah 1 lagi. Saya akan memberikan premi pertama free premi pertama kalau bisa melakukan memberikan foto selama Anda di rumah semua, apain aja sih gitu loh di rumah, dan boleh di tag ke Instagramnya aku di @cicialing_fwd dan juga tag ke cicifannyquok_mc. Kemudian boleh tag 5 orang teman kalian. 5 orang teman kalian. Kemudian di hashtag ya, hashtag Cici Aling. Oke? Oke, mudah-mudahan jelas ya Bro and Sis. Ini karena waktunya yang sudah mepet, sekarang sudah 53 menit. Sebetulnya padahal banyak sekali pertanyaan yang masih mau saya tanyakan ke Cici Aling. Ini saya sebetulnya pengen banyak berikan edukasi ke Bro and Sis yang saat ini sedang menyaksikan acara Pandemi Live untuk lebih ngerti lagi mengenai proteksi diri. Seperti itu. Boleh. Jawabannya boleh di DM. Yang jawab dengan benar. Oh, ini udah ada 1 ya, benar. Sudah ada nih yang jawab Cici Fanny. Ya, nanti Aling bisa langsung infokan siapa nanti supaya bisa DM langsung juga ke Aling ya. Oke, di sini nanti langsung DM ke aku ya. Pertanyaan penutup nih, ada tips nggak nih buat Bro and Sis bagaimana nih cara memilih asuransi yang tepat untuk kita? Halo? Ya, Cici Aling, kedengeran nggak? Iya. Iya, kenapa, Pertanyaan terakhir, karena sudah mau closing, pertanyaan terakhir, ada nggak nih tips untuk Bro and Sis yang saat ini sedang menyaksikan acara Pandemi Live, bagaimana cara memilih asuransi yang tepat untuk kita? Cara memilih asuransi yang tepat buat kita, 1, pilihlah sesuai kantong. Yang kedua, pilihlah sesuai kebutuhan. Kebutuhannya apa? Apakah asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi pendidikan, atau asuransi dana pensiun.
Yang ketiga, pilihlah agent yang tepat. Kalau tidak Oke. menemukan agent yang tepat, boleh pilih aku. Iya. Oke, Tetap promosi. yang pasti mungkin agentnya yang gampang dihubungin. Kalau itu menurut saya paling penting ya. Kalau Betul, agentnya betul. saya, Perlu dicatat, handphone saya 24 jam on kok. Jadi jangan wow, luar khawatir, kalau biasa. ambil asuransi sama aku pasti bantu untuk masalah klaim. Oke guys, ini karena waktu juga sayang sekali. Padahal seperti yang dari tadi saya katakan banyak sekali masih pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Cici Aling karena waktu juga ya. Mungkin kita sambung lagi next time. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi. So thank you guys for watching. Pandemi Live tonight ya. Terima kasih juga untuk Cici Aling yang sudah berbagi dengan Thank kita you, semua Cici Fani. sudah memberikan edukasi untuk kita semua, sudah membantu meluruskan paradigma kita yang mungkin selama ini salah terhadap asuransi, yang punya negatif thinking selalu terhadap asuransi, padahal sebetulnya kita semua itu butuh yang namanya proteksi diri ya, apalagi di masa Betul. pandemi COVID-19 seperti saat ini kemanapun kita keluar, kita selalu dihantui yang namanya virus corona ini. Jadi memang ini betul. Jadi saya memberikan kita ya mungkin input. Ya, mungkin sedikit ya, Ci. Jangan takut untuk ambil asuransi, karena asuransi benar-benar penting untuk kehidupan kita. Oke, terima kasih untuk waktunya. Jangan lupa untuk Anda yang mau dapetin giveaway dari Cici Aling, tadi sudah ada ya pemenangnya ya. Salah satunya. Sudah tahu ya Cici boleh Aling? Cici Namanya Jenny ya. Cici Jenny boleh DM aku untuk alamatnya dan kontak personnya di mana. Nomor WA-nya boleh DM aku ya. Selamat. Terus yang foto, yang tag foto, aku tunggu semuanya. Oke. Ditunggu semuanya. Jadi di sini sekali lagi Fani ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah join di sini. Di sini Fani nggak bisa sebutkan satu persatu, mungkin ya banyak di sini yang sudah join. Ada Marvi juga, thank you Dede udah join di acara Pandemi Live ya. Teddy Kurniawan juga support selalu acara Pandemi Live ya, karena tiap minggu ya saya usahakan untuk selalu menghadirkan sosok yang luar biasa, punya effort luar biasa seperti Cici Aling malam hari ini ya, dan melalui thank you Cici Fani. Melalui profesi agen asuransi ternyata dia bisa membawa mamanya jalan-jalan ke luar negeri, dia juga sudah menginjak Eropa, Amerika, ini luar biasa effortnya. Jadi jangan salah, sekali lagi Fani katakan ya, bahwa inspirasi itu tidak harus selalu datang dari orang-orang terkenal, orang-orang yang fenomenal, yang viral, tapi sebetulnya inspirasi itu pun bisa kita dapatkan dari orang biasa yang punya effort luar biasa seperti Cici Aling. Saya banyak belajar malam hari ini, thank you banget untuk Cici Aling yang sudah malam sudah berbagi, untuk Bro Ensis juga yang sudah berbagi. Boleh kasih masukan Bro Ensis, ingin Anda dengar atau narasumber siapa, sosok siapa yang Anda ingin saya hadirkan di acara Pandemi Live ini. Yang mungkin untuk Bro Ensis juga yang mau menjadi agen asuransi, bisa DM langsung ke Cici Aling. Iya, ini tadi Fani sempat close tahun depan kita jalan-jalan ke Oslo ya. Oke, ya karena tadi memang sempat Fani persingkat. Ini takutnya IG lah kadang-kadang sudah suka langsung habis, yang langsung hilang seperti itu kan, sayang sekali ya. Jadi sekali lagi acara Pandemi Live ini kita selalu usahakan hadirkan orang-orang yang luar biasa yang bisa memberikan inspirasi. Nah malam hari ini kita memberikan edukasi mengenai proteksi diri ya, karena memang sebetulnya kita semua butuh yang namanya manajemen resiko finansial ya, karena kita dengan mempunyai proteksi diri, mempunyai insurance itu sendiri, kita bisa memprotek keluarga kita ya, agar bisa terlindungi gitu ya dari finansial apabila terjadi resiko pada kita. Oh, saya udah canggih nih Cici Aling ya, udah boleh nih jadi. Ya, habis ini join ya, boleh. Saya terima kok langsung. Oke, jadi daripada memang kerja di kantor bingung, mendingan langsung join. Oke, mungkin karena waktu nanti kalau sudah selesai juga jangan kaget ya Bro Ensis. Jadi sedikit juga mungkin Cici Aling sebelum ini keputus bisa kasih masukannya, susah nggak sih jadi agen asuransi? Ada syaratnya nggak? Nggak ada yang susah. Di dunia ini semua itu mudah, asal kita mau berusaha, mau belajar, dan tetap semangat.
Oke, Semuanya tapi gampang nggak perlu kok. tidak perlu pakai persyaratan apa-apa ya. Nggak perlu bayar Tidak juga ada kan? persyaratan. Syaratnya satu, punya mulut. Oke. Ada Baik. kata orang begini, mulut dibuka, uang masuk. Oke. Jadi kalau bisa Untuk menjadi agent harus pinter, harus punya mulut lah ya. Oke, baik. Ya. Satu kata terakhir dari saya, Fanny Kwok untuk Bro NC semuanya. Stay healthy,